Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat berkarya kembali di hari-hari yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 21 Desember 2020, kita akan belajar dari Wahyu pasal yang kedua ayat 12. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12. Judulnya adalah Pemilik Pedang yang Tajam. Pemilik pedang yang tajam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hal keempat yang bisa kita pelajari dari sang pribadi Natal adalah bahwa dia memiliki pedang yang tajam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sejenak kita akan melihat sejarah dunia ini, khususnya dalam dunia persenjataan. Di dalam sejarah, paling tidak kita mengenal 3 pedang yang dinyatakan sebagai pedang yang berkualitas tinggi atau yang tajam. Yang pertama adalah pedang Joyeuse. Ini pedang yang dimiliki oleh Charles Mangge, ya. Dia lahir di tahun 742 Masehi. Nah, pada tahun 800 orang ini menjadi kaisar Romawi dan dikenal dengan nama Charles I. Jadi pedang yang dia miliki sangat berkualitas, yaitu Joyeuse. Kemudian pedang yang kedua yang terkenal adalah pedang Honjo Masamune. Ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Masamune. Secara umum pedang yang dibuat oleh Masamune ini disebut tachi dan belatinya yang dibuat itu disebut tan. Namun pedang yang terkenal yang dia miliki disebut sebagai pedang Honjo Masamune. Kemudian pedang yang ketiga yang bisa kita lihat dalam sejarah adalah pedang Zulfikar Skimitar. Ini pemiliknya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketiga pedang ini pedang yang sangat terkenal karena memiliki ketajaman dan kekuatan yang luar biasa. Ketika dipakai oleh pemiliknya, maka musuh ya kebanyakan kalah menghadapi dia. Nah, ketiga pedang ini memang terkenal, namun itu hanya sebatas perkara jasmani tentunya, berkaitan dengan fisik. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar mengenai pedang yang tajam. Pedang yang tajam berkaitan dengan masalah rohani, masalah jiwa manusia. Nah, pedang itu ada pemiliknya. Pemiliknya adalah sang pribadi Natal itu sendiri. Mari kita baca ayatnya demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Apa yang dimaksud dengan pedang di sini? Pedang di dalam bahasa Yunani itu romphaya. Itu bisa menunjuk kepada pedang yang panjang atau pedang yang pendek. Tetapi pemakaian di sini tentunya adalah secara figuratif. Dan kalau kita pelajari itu berarti firman. Jadi pedang di sini itu berarti firman. Ada 2 hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan pedang ini. Yang pertama adalah pedang yang tajam. Karena di sini disebutkan, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam.
Apa pengertiannya pedang yang tajam? Bapak Ibu, mari kita membaca perbandingannya di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu maknanya, ringkasnya adalah bahwa firman Tuhan itu bisa benar-benar menggugah seseorang atau bisa benar-benar menegur seseorang. Apalagi orang yang berdosa itu benar-benar bisa ditegur oleh firman Tuhan. Membuat hati seseorang bisa tergugah semangat kembali atau membuat hati seseorang bisa hancur ketika dia menerima firman Tuhan. Itu maknanya. Jadi tajam sekali. Bisa menghancurkan hati seseorang atau jiwa seseorang. Tapi juga bisa memberi semangat yang luar biasa kepada seseorang. Itu artinya pedang yang tajam. Nah, lebih jauh fungsinya bisa dilihat perbandingannya itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah fungsi dari pedang yang tajam tadi. Jadi firman Tuhan itu bisa melihat orang ini salah atau tidak itu dengan firman Tuhan. Patokannya firman Tuhan. Orang ini bisa dididik ke arah yang benar itu ya juga dengan firman Tuhan. Dia bisa menyatakan ini salah, ini benar. Dia bisa memperbaiki kelakuan. Ya, dia bisa mendidik orang dalam kebenaran. Dia bisa mengajarkan kehidupan yang benar bagi seseorang. Itulah ketajaman dari pedang ini. Jadi firman Tuhan begitu tajam. Bisa membuat perubahan yang luar biasa dalam diri seorang yang menerima. Maka dikatakan sebagai pedang yang tajam. Firman Tuhan itu yang tajam, yang luar biasa. Mengubah seseorang. Dan itu dimiliki oleh sang pribadi Natal, yaitu Yesus Kristus. Hal yang kedua, pedang bermata dua. Karena dikatakan tadi sana dan bermata dua. Bapak Ibu, seringkali orang salah mengerti. Katanya kalau pedang bermata dua, yang itu merupakan gambaran firman, itu firman itu menegur yang mendengarkan dan menegur yang menerima. Memang firman itu menegur siapa saja. Tapi dalam konteks pedang bermata dua, pengertiannya tidak begitu. Pedang bermata dua, ini saya gambarkan dengan tangan saya, kiri dan kanan, itu kalau ditusukkan kepada seseorang, dia karena bermata dua itu bisa digerakkan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan merobek semakin lebar. Ya, daging musuh itu dirobek semakin lebar, ya, semakin lebar. Itu pedang bermata dua, ya, bermata dua. Makanya dikatakan pedang bermata dua itu tajam sehingga bisa merobek ke kanan dan ke kiri sampai melebarkan luka dari tubuh yang dikenai pedang itu. Kalau pedang itu diartikan firman yang kemudian menegur pendengar dan menegur yang berbicara, masa iya menegur Yesus Kristus? Coba bayangkan, masa iya menegur Yesus Kristus? Kan ngawur itu pengertiannya. Ya tidak mungkin kan Yesus menyampaikan firman lalu ditegur oleh firman itu. Tidak mungkin begitu. Makanya pengertiannya adalah pedang itu bisa merobek ke kiri, bisa merobek ke kanan sampai luka itu melebar. Itu artinya merobek kanan, merobek ke kiri menjadi semakin lebar lukanya. Dalam pengertian secara figuratif, pedang bermata dua itu adalah pedang yang menghukum dan juga mengubah. Jadi firman Tuhan itu sanggup menghukum seseorang dan mengubah seseorang. Makanya dikatakan bermata dua.
Dia menghukum orang yang berdosa, yang berbuat salah, dan mengubah orang yang mau bertobat, yang mau lebih baik. Itu mengubah seseorang. Pedang bermata dua. Intinya betapa kuatnya firman Tuhan itu. Betapa kuatnya firman Tuhan itu. Dan itu dimiliki oleh sang pribadi Natal, yaitu Yesus Kristus. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Ada dua. Yang pertama, dengarkan dan terima firman Tuhan. Maka kita akan berubah menjadi lebih baik. Itu pasti. Dengarkan dan terima firman Tuhan. Untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi, misalkan dalam kondisi keterpurukan iman, lalu kita mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan dengan sungguh hati, maka kita akan dibangunkan, diberi semangat kembali, dan menjadi orang yang bisa melakukan hal yang lebih baik. Maka hidup kita akan lebih baik. Ketika seseorang berdosa, melakukan perbuatan dosa, dia mau mendengarkan dan menerima firman, maka itu akan mengubah hatinya menjadi orang yang mau bertobat, berubah. Itu namanya firman Tuhan yang begitu kuat menembus jiwa seseorang, bisa mengubah. Maka dengarkan dan terima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di hati Anda dan saya. Yang kedua, di dalam menasihati seseorang, di dalam menegur seseorang, di dalam memberikan saran kepada seseorang, firman Tuhan adalah dasarnya. Ya, kita bersyukur punya ilmu-ilmu psikologi misalkan begitu ya, psikologi, ilmu konseling, ya bersyukur. Tetapi untuk menegur seseorang, untuk menasihati seseorang, untuk memberi saran kepada seseorang, firman Tuhan patokannya. Firman Tuhan dasarnya. Karena dia kuat, dia tajam, dia bermata dua, sanggup mengubah seseorang dan sanggup untuk memperbaiki kehidupan seseorang. Bahkan memberikan semangat seseorang, sehingga menjadikan orang itu menjadi lebih baik. Bahkan bisa menghukum seseorang, merasa wah dia benar-benar berdosa kalau mendengar firman Tuhan itu namanya menghukum. Jadi kalau menasihati seseorang, menegur seseorang, memberikan saran kepada seseorang, patokannya, dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang demikian kuat itu, yang memiliki adalah sang pribadi Natal, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang memiliki pedang yang tajam dan bermata dua, yaitu firman yang dapat menghukum kami ketika berdosa dan dapat mengubah kami untuk menjadi lebih baik. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang memiliki pedang itu, yang memiliki firman itu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa